Bisnis Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita kembali akan membahas tentang undang-undang kepailitan. Undang-undang kepailitan ataupun insolvency law itu menjadi salah satu bagian dari alat ukur Bank Dunia dalam project Ease of Doing Business. Undang-undang kepailitan itu justru akan semakin menegaskan pentingnya para pelaku usaha menegakkan good corporate governance. Banyak sekali debitur-debitur itu mengalami kebangkrutan bukan karena faktor alamiah, tapi lebih pada faktor kealpaan, negligent, kerakusan yang ketika dia mulai mengalami pertumbuhan dalam aktivitas bisnis utamanya di core bisnisnya, dia langsung menggunakan generating income-nya untuk bisnis lain, atau dia bahkan meminjam uang ke bank untuk melakukan aktivitas bisnis lain. Misalnya dia jadi developer atau bisnis tambang atau bisnis yang lain yang sebenarnya itu tidak berada dalam core dia, dalam keahlian dia. Nah, dalam jangka waktu pendek ini membuat memang goncangan, apalagi kalau dalam keadaan perekonomian yang tidak stabil seperti ini. Sehingga ketika bisnis yang dia lakukan mengalami permasalahan, dia akan membawa atau akan menyeret yang lain, aktivitas utama yang tadi untung tadi menjadi bermasalah. Sehingga dia akan masuk pada posisi yang dia tidak bisa tertolong lagi sehingga menimbulkan kebangkrutan. Apa yang membuat good corporate governance itu menjadi sangat penting sebagai dasar orang untuk melakukan aktivitas berbisnis? Karena hukum itu menekankan bahwa jika utang itu telah jatuh tempo dan dapat ditagih, itu harus dibayar. Nggak bisa enggak. Jadi bukan debitur yang menentukan bagaimana cara menyelesaikan utangnya ketika utang itu telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditur yang harus menentukan kalau debiturnya memohon. Hukum mengharuskan debitur menyelesaikan utang itu ketika utang itu telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 1763 Perdata, 1338 Perdata. Itu konsekuensi dari satu kontrak untuk mengharuskan orang melunasi utang ketika utang itu telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi, undang-undang kepailitan, dia adalah instrumen hukum yang bersifat khusus. Dia bukan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang berhubungan dengan utang piutang. Tidak. Karena kalau utang piutang itu dalam pengertian umum itu lebar, ya. Bisa juga, katakanlah, klaim utang atau gugatan utang yang sebenarnya keberadaannya masih dipermasalahkan atau jatuh temponya juga belum lahir, atau misalnya adanya klaim utang yang sebenarnya di pihak lawan menganggap bahwa utang itu tidak ada karena bahwa prestasi justru dilakukan oleh si penggugat duluan. Nah, jadi adanya kepastian hukum bahwa utang itu harus dibayar memberikan konsekuensi atau memberikan peringatan pada pelaku usaha untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam berbisnis. Prinsip kehati-hatian tidak sama dengan takut atau penakut, tidak. Tapi prinsip kehati-hatian dalam konteks good corporate governance adalah melakukan penyelenggaraan usaha, aktivitas usaha yang terukur. Sehingga para pelaku usaha bisa memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukannya akan berada pada posisi risiko seminim mungkin sehingga dia bisa memaksimalkan harapan untuk bisa mendapatkan laba. Tidak ada yang 100% bisa terjamin secara absolut, apalagi di ruang persaingan bisnis yang begitu kuat. Artinya, tidak ada juga jaminan bahwa ketika seorang pelaku usaha melakukan atau merancang aktivitas berbisnisnya dengan baik, akan mengakhiri aktivitas bisnisnya dengan perolehan keuntungan. Dalam banyak hal bisa saja terjadi faktor-faktor lain yang membuat keuntungan itu tidak tercapai. Baik mungkin akibat dari aktivitas bisnis lawan atau produk lawan yang lebih baik gitu, atau mungkin produk tadi sudah tidak lagi berada pada musim yang dibutuhkan orang, atau juga masuknya produk lain yang jauh-jauh lebih murah, produk impor lain jauh lebih murah. Jadi dalam posisi seperti ini memang membutuhkan adanya satu kedisiplinan seorang pelaku usaha untuk melihat ukurannya adalah utang kalau telah jatuh tempo dan dapat ditagih wajib dilunasi. Demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.